Baik anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Bapak Jun dalam pertemuan pembelajaran PJOK pada hari ini. Bapak akan awal dengan pengajari umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Ya, Pak. Baik, anak-anak, bagaimana keadaan kalian semua anak-anak? Baik, Pak. Baiknya kok loyo anak-anak. Coba sekarang lebih semangat. Bapak akan bilang semangat pagi, kalian jawab seperti biasa ya. Baik anak semua, semangat pagi. Pagi. Luar. Weh, mantap sekali anak. Terima kasih atas semangatnya yang luar biasa. Bapak sangat hargai sekali semangat kalian anak semua. Baik. Pagi Anak-anak, luar. tadi suara ada yang terlambat, ada yang pas. Bagaimana jaringannya ini anak? Apakah bagus Sedikit di tempat kalian? Sedikit bagus, Pak. Bagus. Jaringannya tetap stabil ya sampai selesai kita pembelajaran pada hari ini. Bapak juga sudah cek tadi absen kalian, anak-anak sudah mengisi absen di Google Formnya ya. Bapak ucapkan terima kasih anak-anak. Dan baik anak-anak, sebelum kita awali kegiatan pada hari ini, ketua kelas silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, guys. Baik anak-anak, setelah berdoa kita akan anak-anak memahami dan juga mengelola emosi kita sebelum memasuki materi inti pada pelajaran pada hari ini. Apakah karena kalian tahu meditasi anak-anak? Nggak tahu, Pak. Mari kita hembus sejenak dan diawali dengan menarik nafas, tahan dan hembuskan, dan coba rasakan dan pahami emosi yang ada dalam diri kalian masing-masing. Dan bayangkan dan fokus, saya akan melaksanakan pembelajaran hari ini dengan sebaik mungkin. Sudah anak-anak? Ya, kalau sudah kita akan lanjut. Seminggu yang lalu Bapak sudah kasih tahu materi apa yang akan kita dapat hari ini. Ayo anak-anak, sekarang kita dapat materi apa? Banyak. Mata pelajarannya penjas, tapi materinya apa? Tentang Ayo. kayak renang, Pak. Citra betul sekali mengenai renang, yaitu renang gaya dada. Baik anak-anak, Bapak akan share sebuah gambar. Apa sudah terlihat di layar anak-anak? Udah. Ya, kita tempat gambar. Ini gambar apa anak-anak? Cuci tangan pakai sabun. Betul. Selanjutnya, ini gambar apa? Jangan sentuh. Iya, Jangan jangan sentuh. sentuh. Itu artinya jangan sembarang menyentuh orang lain ya, apalagi orang tersebut sakit. Jangan sentuh. Ya, Bapak langsung aja buka share screen-nya. Pada hari ini kita akan belajar yaitu anak-anak mengenai materi renang gaya dada. Baik anak-anak, pada materi ini Bapak berharap anak-anak mampu nanti pertama menjelaskan prosedur gerakan kaki pada renang gaya dada, menjelaskan prosedur gerakan lengan pada renang gaya dada, melakukan prosedur gerakan kaki pada renang gaya dada, melakukan prosedur gerakan lengan pada renang gaya dada secara terkoordinasi nantinya di darat ya. Nah, tapi kenapa di darat? Kenapa tidak di air? Ya tentu saja karena sekolah kita belum ada kolam renang anak-anak. Tapi Bapak juga tahu kok banyak orang yang meremehkan dalam materi ini. Kenapa sih kita yang sekolah tidak punya kolam renang, belajar renang? Tidak seperti itu ya anak-anak. Pengetahuan renang sangatlah penting untuk kita semua. Selain untuk olahraga, untuk kalian nanti di jenjang selanjutnya, renang juga ada sebuah pengetahuan untuk keterampilan kita untuk bertahan hidup anak-anak. Nah, Bapak tahu kok sekarang anak-anak juga dalam kondisi yang jaringan kurang stabil. Oleh karena itu, demi kebaikan anak-anak, Bapak akan kasih kalian mendalami materi ini. Pertama, dengan mengamati video yang Bapak akan nanti share nanti videonya di monitor kalian. Kedua, yaitu anak-anak bagi yang jaringannya kurang baik,
boleh nanti membaca buku paketnya ya, dan yang ketiga nanti Bapak akan share rekaman suara Bapak mengenai pembelajaran pada hari ini, dan anak-anak boleh dengarkan nanti di rumahnya masing-masing. Untuk sekarang Bapak akan share dulu videonya. Mari kita amati bersama-sama anak-anak. Dimulai dengan meluruskan kedua tangan, angkat ke atas kepala dengan posisi jari-jari nafas. Berikan ke atas Kemudian kepala dengan kedua tangan posisi dari disamping berat dengan posisi telapak tangan menghadap keluar. Bisa anak-anak sampai di sini? Nah, yang berikutnya sikut dan tangan ke samping atau setengah lingkaran, kira-kira 90 mendorong air. Berikut, alihkan tangan dengan kuat saat mendorong air. Bisa anak-anak lihat. Kemudian tepuk tangan ke bawah, posisi telapak tangan kemudian. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah mengamati video materi renang gaya dadanya. Sekarang Bapak, bagi yang belum bisa melihat videonya dengan lancar, Bapak akan kasih linknya, link buku e-booknya nanti di WhatsApp grup kita nih anak-anak. Bapak akan share, nanti kan seperti ini, nanti kelihatan bukunya. Silahkan klik saja anak-anak, nanti anak baca halaman yang sudah tertera pada buku tersebut anak-anak. Yang lainnya nanti juga boleh membuka pesan suara Bapak di WhatsApp grupnya anak-anak ya. Udah. Dan anak-anak yang sudah punya buku, Ya, Pak. silahkan ambil bukunya, baca-baca halaman sekian yang ada materi renangnya. Bapak Saya ambil silahkan anak-anak mengambil bukunya ya. Tinggi anak-anak silahkan diambil bukunya. Anak-anak yang sudah mengambil buku, silahkan diamati materinya di buku paketnya, silahkan dibaca-baca dengan baik. Bapak akan kasih waktu kalian Yang untuk Bapak membaca bagikan itu, dan Pak. mengamati materi pada buku tersebut ya anak. Baik Manapun anak-anak, saya setuju, Pak. Bapak tadi sudah kasih kalian pertama mengamati video, ada juga membaca buku, dan ada juga Bapak juga sudah share rekaman suara Bapak. Dan menurut kalian yang mana lebih baik anak-anak? Buku sama video YouTube. Baik, kelas ini katanya lebih senang membaca buku dan mengamati link video di YouTube. Dan anak-anak yang lain gimana? Jangan malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Ayo. Nomor internet. Saya permisi sebentar dulu, Pak. Oh ya, silakan kelas ini. Baik, sekarang teknik renang gaya dada. Mungkin ada teman-temannya di sini yang mau bertanya mengenai teknik gaya dada, dan ada yang menjawab. Silakan anak-anak. Ya, Pak. Baik, silakan Deva. Menendang dan mendorong air, Pak. Tadi Deva mengatakan yaitu pengerti tekniknya. Coba yang mau bertanya siapa, ayo. Baik, anak-anak tadi sudah saling tanya jawab, sudah saling mengisi. Sekarang kita mari merangkum pembelajaran yang kita dapatkan tadi. Siapa yang mau menjawab anak-anak? Ya, Citra silahkan. Pak. Gaya dada merupakan salah satu gaya renang yang dilombakan. Gaya dada juga dapat dilakukan untuk olahraga, untuk rekreasi renang. Untuk dapat melakukan gaya dada, posisi tubuh harus terlungkup dan sejajar dengan permukaan air, lalu bergerak maju dengan gerakan tangan dan kaki secara berkoordinasi dengan baik. Kedua kaki digerakkan secara menendang-nendang, sementara tangan mendorong air. Bagus Citra, lanjut ke sini. Tekniknya meluncur, menendang air, dan mendorong air ke belakang. Baik, terima kasih telah menyempurnakannya saat ini. Baik anak-anak, untuk mengetahui kemampuan kalian, Bapak akan memberikan kalian tugas pengetahuan
Untuk tugasnya sendiri, anak boleh memilih ya tugas mana yang ingin Anda buat. Pertama, anak-anak membuat makalah yang isinya berupa sejarah, pengertian dan teknik renang gaya dada. Atau memilih boleh kedua membuat mind mapping renang gaya dada. Atau ketiga, anak-anak membuat poster dengan penjelasan renang gaya dada. Pak, maaf kalau saya lancang, nggak sekalian buatin sama video renangnya. Apa sih? Maaf kalau saya lancang, nggak sekalian kalau dibuatin lah videonya. Untuk videonya sendiri nanti itu masuk pada tugas prakteknya ya, bukan tugas pengetahuannya saat ini. Untuk tugasnya sendiri, anak-anak silahkan nanti klik link Google Classroom-nya atau juga bisa melalui ke WA Bapak. Silahkan anak. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, tidak terasa sekali. Ada dulu yang ditanyakan anak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup. Silakan ketua kelas. Doa selesai. Dr. Krama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Juni Putra. Pada hari ini saya akan memberikan refleksi saya mengenai pembelajaran yang telah saya lakukan di modul ini. Adapun saya akan mulai pembelajaran berdiferensiasi. Pemikiran saya berubah, sangat berubah setelah mempelajari dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jujur, pembelajaran ini telah mengubah sudut pandang saya yang sebelumnya saya melakukan pembelajaran yang seragam terhadap seluruh siswa saya dalam satu kelas, dan sekarang pendekatannya saya lakukan adalah lebih memahami dan memberikan kebutuhan terhadap setiap individu siswa dengan berbagai macam karakteristik dan keunikan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Perubahan pemikiran tersebut pula berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini. Salah satunya yaitu hal ini terlihat dari pemahaman saya dalam penilaian serta dalam prosesnya, proses pembelajaran, di mana sebelumnya yang saya katakan tadi menyeragamkan, sekarang prosesnya harus dipetakan dulu siswa tersebut. Setelah dipetakan baru kita melakukan prosesnya sesuai dengan mungkin kebutuhan siswa, minatnya, di mana ada dalam proses tersebut ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Yang kedua yaitu refleksi saya mengenai pembelajaran kompetisi sosial emosional. Nah, di modul ini jujur saya betul-betul sangat bersyukur sekali dapat mempelajari ini. Saya sangat senang sekali membacanya. Banyak pengalaman yang saya peroleh dan juga pengalaman ini sangatlah berguna untuk diri saya pribadi. Seperti saya sebuah bunga yang kering yang baru mendapatkan siraman air. Jadi sangat berguna sekali ilmu yang saya dapatkan ini, di mana saya banyak sekali problema yang saya hadapi terjawab dalam mempelajari kompetisi sosial emosional ini. Banyak sekali dan sangat berguna. Tentu saja ketika saya mengenali emosi saya dan mengelola emosi saya dan tindak lanjut bagaimana saya mengatasi permasalahan saya
dan tidak hanya dalam konteks pribadi saya, tapi juga sangat berguna untuk dalam proses belajar dan mengajar. Sungguh luar biasa. Itu saja, terima kasih. Oh, tentu saja, dan yang terakhir, apa saja yang perlu saya perbaiki? Sungguh masih banyak sekali yang perlu saya perbaiki. Untuk diri saya pribadi, manajemen waktu perlu sekali saya itu perbaiki, perlu saya evaluasi lebih banyak lagi. Dalam pembelajaran juga terkadang banyak faktor-faktor yang tidak dapat kita kendalikan, seperti jaringan internet mungkin pada siswa, dengan berbagai banyak macam karakteristik siswa dan latar belakangnya, dan lain-lain. Dan tentu saja banyak sekali kekurangan dan ketidaktahuan saya yang senantiasa perlu bimbingan para fasilitator dan bapak pendamping. Dan saya ucapkan terima kasih atas segalanya. Semoga saya tidak akan pernah menyerah. Saya akan sampai akhir berjuang, dan walaupun selesai program ini, saya akan melanjutkan dan mengembangkan program ini agar saya menjadi guru yang semakin lebih baik. Sekian dan terima kasih. Dan tidak lupa saya mengucapkan para Santi, Om Santi, Santi Om.